warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadika Saputri, NPM 2020 14500 198 dari Perguruan Pendidikan Ekonomi kelas X4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah inflasi. Di sini materi kita inflasi. Sebentar. Inflasi. Balik dia. Materi kita di sini adalah inflasi. Inflasi bisa kita cari sebelah. Di inflasi itu terdapat ada 3. Inflasi ada indeks harga, pengangguran, dan kebijakan ekonomi. Indeks harga. Definisi indeks harga merupakan suatu ukuran statistik untuk menyatakan perubahan-perubahan harga yang terjadi dari satu periode ke periode lainnya. Jadi dia itu merupakan perubahan-perubahan harga ya, setiap tahunnya tuh semua bahan pokok naik. Dan yang kedua, ciri-ciri indeks harga. Ciri-cirinya tuh ada 6. Pertama, 1. Sebagai standar perbandingan harga dari waktu ke waktu. 2. Didasarkan pada data yang relevan. 3. Ditetapkan oleh sampel bukan populasi. Dan yang keempat, perhitungan yang berdasarkan ekonomi yang stabil. Kelima, metode sesuai dengan tepat. Yang keenam, dilakukan dengan cara membagi harga tahun yang akan dihitung dengan harga tahun dasar dikali 100. Jenis indeks harga. Indeks harga ini tuh terdapat 3 jenis. Yang pertama, ini angka indeks harga. Yang kedua, angka indeks kuantitas. Dan yang ketiga, angka indeks nilai. Baik. Bisa disebutkan di sini kita mencari tahu apa aja sih nih yang dimaksud jenis-jenis indeks harga. Pertama, angka indeks harga. Angka indeks harga adalah suatu ukuran yang menunjukkan tentang perubahan yang terjadi pada harga dari waktu ke waktu. Indeks harga yang disusun dari periode ke indeks harga dapat digunakan untuk mengetahui pola perubahan dari tahun ke tahun. Jadi angka indeks harga ini biasanya dilakukan pada tahun ke tahun, seperti harga bahan pokok naik. Biasanya terjadi pada pergantian tahun, hari-hari penting, hari raya gitu. Yang kedua, angka indeks kuantitas. Angka indeks kuantitas adalah angka indeks yang menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi pada jumlah komoditas yang dihasilkan atau jumlah komoditas yang dikonsumsi dari waktu ke waktu. Biasanya ini terjadi pada harga daging, soalnya dia yang kita konsumsi dari waktu ke waktu. Angka indeks nilai. Yang terakhir adalah angka indeks nilai. Angka indeks nilai yaitu angka indeks yang menunjukkan perubahan nilai uang dari satu periode ke periode lain yang diperoleh dengan cara melakukan perkalian antara harga dan kuantitas. Baik. Langkah penyusunan harga, indeks harga. Di indeks harga itu terdapat langkah-langkahnya. Untuk menyusun sesuatu indeks harga itu ada langkah-langkahnya. Ada 5 langkah dalam penyusunan indeks harga. Pertama, menentukan tujuan. Kedua, menentukan cara pengembalian data. Ketiga, memilih sumber data. Dan yang keempat, memilih tahun dasar. Yang kelima, memilih metode perhitungan. Metode perhitungan indeks harga. Metode perhitungan indeks harga ini juga dibagi-bagi lagi nih. Pertama, metode tidak tertimbang dan metode tidak tertimbang. Metode tidak tertimbang ini terdapat 3. Angka indeks harga, angka indeks kuantitas, dan angka indeks nilai. Dan yang metode pertimbang dibagi 6. Pertama, agregatif sederhana, fast periods, Pesquet, Dropsys and Below, Irving Fisher, Marshall H.
metode tidak tertimbang, biasanya ini sudah dipakein rumus gitu loh, ada rumusnya tersebut. Nah, kita ke topik inflasi. Definisi inflasi adalah gejala-gejala kenaikan harga barang-barang yang sifatnya umum dan terus-menerus. Jadi setiap tahun bakal terus naik. Penyebab terjadinya inflasi itu bisa kita sebut demand pull inflation dan cost push inflation. Hyperinflasi adalah definisi inflasi yang mampu 50% per bulan, yang berarti lebih dari 1% per harinya. Jadi dia naiknya tuh terlalu tinggi. Bahaya hyperinflasi itu ada banyak. Pertama, apabila diakumulasikan dalam hitungan bulan, tingkat inflasi ini dapat membuat peningkatan harga yang sangat luar biasa. Biasanya terjadi pada bensin yang tiba-tiba naik langsung melonjak tinggi gitu. Dan inflasi 50% per bulan dapat berimplikasi kepada peningkatan lebih dari 100 kali lipat terhadap tingkat harga dalam setahun. Bahkan 2 juta kali lipat dalam jangka waktu 3 tahun. Ini biasanya terjadi pada beras bahan pokok, itu lebih naiknya langsung berlipat-lipat. Perhitungan inflasi. Contohnya, pada akhir 2007, indeks harga konsumen adalah 231 dan akhir tahun 2018 indeks harga tersebut 24. Berapakah tingkat inflasi pada tahun 2008? Di sini ada rumusnya. Coba kita lihat dulu ya rumusnya. Rumusnya jadi INV 240 dikurang 231 dibagi 231 dikali 100, yang hasilnya itu sama dengan 39%. Agak rumit sih. Nah, kita kembali nih. Di inflasi itu ada tenaga kerja. Definisinya penduduk yang sudah memasuki usia 15 tahun atau lebih, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997. Jadi ini terdapat undang-undangnya. Jadi nggak sembarangan tenaga kerja gitu loh. Soalnya kan banyak yang masih di bawah umur. Kedua, klasifikasi tenaga kerja. Berdasarkan kemampuannya, tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja terdidik dan tidak terlatih. Berdasarkan sifat, tenaga kerja itu ada dua, tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan, tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tak langsung. Sebentar. Sepertinya sih terlalu cepat menjelaskannya. Kita balik lagi ke inflasi. Inflasi adalah proses peningkatan harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu lama, atau keadaan yang menyebabkan nilai uang menurun. Seperti yang dijelaskan awal tadi, inflasi adalah kenaikan harga barang atau jasa di mana daya beli uang menurun. Kebalikannya deflasi, perubahan harga mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dari sejumlah uang yang sama. Menurut parah tidaknya inflasi ringan tuh kurang dari 10% per tahun. Sedangkan inflasi sedang 10 dikurang 30 sampai 30% setahun. Inflasi berat 30 sampai 100% setahun. Dan inflasi tinggi, hyperinflation, lebih dari 100% per tahun. Hyperinflation pernah terjadi di Indonesia tahun 1966.
mencapai di atas 500% setahun. Ini ada terjadi di negara mana salah satunya? Inflasinya itu sangat tinggi sehingga harga uang menurun dan mereka tuh saling menjual tukar uang tuh sangat, ada yang segepok uang gitu tuh, itu harganya belum seberapa karena saking tingginya perubahan inflasi tersebut di negara tersebut. Secara umum, laju inflasi dapat berbeda antara satu negara dengan negara lain atau dalam satu negara untuk waktu yang berbeda. Atas dasar besarnya laju inflasi dapat dibagi dalam 3 kategori. Pertama, A. Inflasi merayap, creeping inflation. Ditandai dengan laju inflasi yang rendah, di bawah 10% per tahun, kenaikan harga berjalan secara lambat dengan presentase yang kecil serta dalam jangka yang relatif lama. Ini yang paling rendahnya inflasi itu naik 10% dalam per tahun. Dan inflasi menengah, galloping inflation, ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dan kadang kala berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi. Artinya, harga-harga minggu atau bulan ini lebih tinggi dari minggu atau bulan lalu dan seterusnya. Efeknya terhadap perekonomian lebih berat daripada inflasi yang merayap. Jadi dia tuh setiap bulannya tuh langsung naik harga yang lumayan tinggi gitu. Ini disebut galloping inflation. Ini naiknya lebih berat, lebih dari 10%. Seperti yang tadi dijelaskan, 10-30% per tahun. Nah, inflasi tinggi atau hyperinflation. Istilah waktu itu udah pernah dijelasin. Hyperinflation merupakan inflasi yang paling parah akibatnya harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali lipat. Coba bayangin. Kayak harga minyak yang sekarang tuh kan biasanya per liter 15.000. Sekarang udah hampir 25. Itu parah banget dan akhirnya minyak tuh jadi langka. Itu salah satu contohnya yang berkali-kali lipat. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang. Nilai uang merosot dengan tajam sehingga masyarakat ingin cepat-cepat membelanjakan uang. Perputaran uang makin cepat, harga naik secara akselerasi. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja. Misalnya ditimbulkan oleh adanya perang yang dibelanjai atau ditutup dengan mencetak. Menurut penyebab inflasi, apa sih ini bisa terjadinya inflasi? Apa sih penyebab inflasi? Kejelasannya itu ada 2 macam penyebab inflasi, yaitu kenaikan harga karena dorongan sisi permintaan dan kenaikan harga karena dorongan sisi penawaran. Arti enggak? Karena sisi permintaan yang terlalu banyak sehingga harga naik, dan sisi penawaran itu yang terlalu sedikit gitu loh. Kayak tadi yang dijelasin minyak, karena bahan pokoknya itu sedikit, akhirnya permintaannya banyak, akhirnya inflasinya tuh menaik, harganya itu naik berkali-kali lipat. Salah satu contohnya. Tarikan permintaan, demandful inflation. Inflasi ini bermula dari adanya kenaikan permintaan total, a great demand, masyarakat terlalu tinggi, sedangkan produksi pada keadaan kesempatan kerja penuh atau hampir mendekati, sehingga tidak mungkin meningkatkan produksi lagi apabila kesempatan kerja penuh telah tercapai. Penambahan permintaan selanjutnya akan menaikkan harga saja, disebut inflasi murni. Biasanya di tabel gitu ada price, produksi, tingkat harga, kesempatan kerja, permintaan, keseimbangan permintaan pasar.
Adanya tambahan permintaan akan menggeser kurva permintaan aggregate ke kanan. Keseimbangan baru terjadi pada tingkat harga yang lebih tinggi apabila produksi pada tingkat kesempatan kerja penuh adalah IEO, maka tambahan permintaan hanya akan diikuti oleh naiknya harga. Ngerti nggak? Keseimbangan baru terjadi ketika tingkat harga yang lebih tinggi, jadi bisa seimbang gitu loh, sesuai sama permintaan. Cost plus inflation disebabkan oleh kenaikan biaya-biaya produksi, yaitu bahan baku dan upah atau gaji. Naiknya harga-harga faktor produksi akan mengakibatkan kurva biaya produksi bergeser ke kiri ke atas. Dengan kata lain, diperlukan biaya per unit yang lebih tinggi untuk diproduksi. Ini jika kita ngeliat kurvanya gitu loh. Sumber-sumber kenaikan biaya produksi, yaitu misalnya perjuangan serikat buruh yang berhasil untuk menuntut kenaikan upah yang disebabkan peraturan tingkat upah minimum. Biasanya para pekerja tahu ya, kita tiap tahunnya tuh naik, tapi karena naik gaji itu harga pokok juga ikutan naik. Apabila faktor produksi diperoleh dari perusahaan yang mempraktikkan sebagai penunggal, maka harga akan lebih tinggi dibandingkan harga di pasar pesaing sempurna. Kenaikan harga bahan baku industri. Terus sumber-sumber kenaikan biaya produksi. Kenapa harga-harga bisa naik? Menurut asalnya dikategorikan menjadi dua, yaitu inflasi domestik dan inflasi dari luar negeri. Apa sih inflasi domestik ini? Inflasi domestik ini dikatakan inflasi domestik apabila sumber-sumber penyebab inflasi, baik sisi permintaan maupun sisi penawaran, berasal dari dalam negeri. Sumber-sumbernya adalah kenaikan gaji pegawai, kenaikan tarif listrik, kenaikan harga bahan bakar, dan kenaikan harga semen. Sedangkan inflasi dari luar negeri, sumber penyebab inflasi dari negeri adalah kenaikan harga produk-produk yang diimpor. Jadi kalau kita ngimpor-impor harga tuh harganya bakal lebih tinggi. Indeks harga untuk mengukur inflasi. Indeks harga konsumen mengukur biaya atau pengeluaran untuk membeli sejumlah barang dan jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga untuk keperluan hidup. Laju inflasi dapat dihitung dengan cara menghitung presentasi kenaikan atau penurunan indeks harga dari tahun ke tahun. Itu gimana kita cara pengen menghitung laju inflasi tersebut. Teori-teori inflasi. Yang pertama, teori kuantitas. Irving Fisher. Inflasi diakibatkan oleh dua faktor, yaitu inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan jumlah uang yang beredar. Jadi ketika bank mencetak uang lebih banyak, maka terdapat bahan pokok yang akan menaik juga. Yang kedua, laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang yang beredar dan oleh psikologi masyarakat mengenai kenaikan harga di masa mendatang. Yang kedua, teori Keynes. Inflasi terjadi karena keinginan masyarakat untuk hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Tahu sih biasanya hal yang gengsi itu. Jadi kita tuh kadang gajinya cuma cukup buat beli ini, kita tuh mau yang lebih gitu. Proses inflasi dilukiskan sebagai proses adanya perebutan bagian rezeki di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada produk yang bisa disediakan oleh masyarakat. Yang ketiga, teori struktur Clarice. Penyebab inflasi ialah pertama, struktur perekonomian yang tidak mampu mengantisipasi secara tepat atas perkembangan perekonomian yang ada. Sedangkan yang kedua, biaya-biaya untuk memproduksi sendiri barang-barang yang semula diimpor mendorong terjadinya inflasi karena belum adanya teknologi produksi, sehingga biayanya menjadi tinggi. Tingginya pertumbuhan penduduk dan meningkatkan pendapatan yang tidak diikuti oleh naiknya produksi bahan makanan. Nah, nih, kita jelasin lagi. Apa sih yang bisa
terjadi yang bisa mengakibatkan inflasi. Pertama, permintaan yang lebih besar daripada supply. Permintaan yang lebih besar daripada supply itu maksudnya permintaan kita yang lebih besar daripada bahan yang ada. Kenaikan bahan baku maupun biaya produksi. Ini biasanya desakan biaya. Tekanan permintaan atau dorongan ongkos. Ini disebut inflasi struktural. Peredaran uang kartal yang tak terkendali. Kekacauan politik dan ekonomi biasanya terjadi ketika demo-demo itu. Tuntutan kenaikan upah. Nah, biasanya buruh-buruh itu setiap tahunnya minta kenaikan gaji sehingga barang-barang bahan pokok pun harus ikut naik. Dampak inflasi. Apa nih dampaknya dari inflasi? Bagi pemilik pendapatan tetap dan tidak tetap. Pemilik pendapatan tetap dirugikan. Pemilik pendapatan tidak tetap bisa diuntungkan. Contohnya jualan gitu loh. Bagi para penabung dirugikan karena nilai uang semakin menurun. Paham banget gak sih? Kalau kita nabungnya uang, dari tahun ke tahun harganya tetap segitu. Kalau saran saya untuk menabung sih ya pakai emas gitu loh kan. Jadi kayak tiap tahunnya tuh dia tuh bakal naik terus karena setiap tahun kita terjadi inflasi. Bagi debitur, peminjam uang dan kreditor pemberi pinjaman. Bagi debitur, inflasi menguntungkan karena nilai pembayaran utang nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Bagi kreditor, kerugian karena nilai uang pengembangan akan semakin kecil kan dibandingkan. Bagi produsen, bagi pengusaha besar, inflasi dapat menguntungkan jika pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksinya. Bagi pengusaha kecil, naiknya biaya produksi dapat menyebabkan sehingga enggan untuk meneruskan produksinya. Kayak misalnya harga minyak naik gitu, biasanya ini tukang gorengan gitu bakal memperkecil atau gorengannya gitu loh, atau naikin harganya. Bagi perekonomian nasional, investasi berkurang, mendorongnya tingkat bunga, mendorongnya penanaman modal yang bersifat spekulatif, dan menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi pada masa yang akan mendatang. Efek inflasi ada dua, yaitu efek terhadap pendapatan dan efek terhadap efisiensi. Efek terhadap output, efek terhadap distribusi. Tadi kan udah penyebab-penyebab nih, terus kita gimana nih cara mengatasi inflasinya nih biar tidak terjadi? Pertama, kebijakan moneter yang terdapat politik diskonto, politik pasar terbuka, pengawasan kredit secara selektif, politik persediaan kas. Yang kedua, kebijakan fiskal menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah secara perpajakan yang secara langsung. Kebijakan pemerintah membiayai pengeluaran yang merupakan salah satu kunci pengendalian inflasi. Kedua cara ini pada prinsipnya mengalihkan uang yang berada pada masyarakat yang ada kepada pemerintah. Yang ketiga, kebijakan yang berkaitan dengan output. Yang keempat, kebijakan penutupan harga. Yang kelima, kebijakan umum. Kebijakan umum ini dimaksud untuk secara perlahan memperbaiki struktur perekonomian yang tidak kurang fleksibel menghadapi perkembangan perekonomian yang ada. Contoh kebijakan umumnya, salahnya kebijakan investasi untuk perbaikan prasarana, perbaikan di bidang perizinan, perpajakan, pasar modal, efisiensi birokrasi, perbankan, pertanian, dan sebagainya yang pada prinsipnya meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya tinggi, dan produktivitas nasional. Baik, berikut penjelasan dari saya tentang inflasi. Kurang lebihnya mohon maaf atas penjelasannya yang terlalu cepat atau kurang bisa dipahami. Saya mohon pamit diri. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.